Perhitungan metode K-means. Untuk variabelnya di sini ada 3. Jumlah total anak, ada 4 ya. Jumlah anak penderita stunting, jumlah keluarga miskin, dan lokasi. Untuk yang 3 ini tipenya numerik. Kalau yang lokasi dia non-numerik, yaitu terpencil dan tidak terpencil. Jadi harus dikonversi dulu ke numerik. Ini terpencil dikasih nilai 1, tidak terpencil dikasih nilai 2. Untuk hasil klasternya dia akan dipisahkan menjadi 3 klaster, C1, C2, C3. Untuk datasetnya, di sini contohnya ada 15. Ada nama daerah, kemudian jumlah total anak, jumlah anak penderita stunting, jumlah keluarga miskin, dan lokasinya. Jadi ini studi kasusnya ingin mengelompokkan daerah-daerah yang ada penderita anak stuntingnya dan keluarga miskin dan lokasinya ya. Nah, untuk datasetnya kalau yang sudah bernilai numerik dia tetap akan digunakan, sementara yang non numerik ini dikonversi dulu ke nilai yang sudah ditentukan tadi, 1 atau 2. Jadi didapat ini datasetnya berupa numerik semuanya. Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu untuk perhitungan metode K-means-nya untuk iterasi pertama ini. Untuk iterasi pertama dia menentukan sentroid awal. Jadi dari 15 ini dataset yang 15 yang dari sini. Nah, yang ini diambil ke sini. Jadi ada 15 data. Untuk menentukan sentroid awalnya C1, C2, C3 dia bisa mengambil random dari 15 ini atau mau mengambil data tertentu bisa. Jadi di sini contohnya untuk C1 dia ngambil data yang pertama, C2 ngambil data yang kedua, C3 ngambil data yang ketiga. Selanjutnya untuk proses perhitungannya, dia menghitung data ini, menghitung jaraknya dengan sentroidnya masing-masing. Ya, untuk menghitung jaraknya menggunakan Euclidean distance. Jadi di sini ada 3 klaster, C1, C2, C3, lalu ini ada datasetnya, lalu ada kolom jarak terdekat dan klasternya. Nah, untuk data pertama dia mencari jarak dengan klaster C1. Rumusnya seperti rumus Euclidean distance yang ada ya. Jadi data yang pertama dikurangi sentroid awalnya. Ini data dikurangi sentroid dipangkatkan 2. Ditambah data yang kedua dikurangi sentroid dipangkatkan 2, ditambah data yang ketiga dikurangi sentroid dipangkatkan 2, lalu ditambahkan data yang terakhir dikurangi sentroid dipangkatkan 2. Lalu hasilnya di akar atau square root ini ya, SQRT. Lalu didapatkan jaraknya. Ini sudah pasti 0 karena C1 ini kan data pertama, jadi data pertama dibandingkan jaraknya dengan data pertama sudah pasti 0. Nah, untuk yang jarak ke C2 ini juga sama. Data pertama ini dikurangi sentroid yang kedua yang ini. Rumusnya sama, di akar semuanya lalu didapat jaraknya. Untuk yang C3 berarti data pertama yang ini dihitung jaraknya dengan C3 sentroidnya. Nah, yang ini rumusnya sama menggunakan Euclidean distance. Nah, setelah dihitung semua jaraknya, lalu dicari jarak terdekatnya, yaitu ini di antara 3 ini hasilnya yang terdekat 0 ya, sudah pasti 0 ini. Jadi untuk klasternya dia masuk C1. Untuk data pertama ini karena jarak terdekatnya dengan C1 maka klasternya dia masuk ke C1. Untuk data kedua juga sama. Dia menghitung data kedua dikurangi dengan sentroidnya. Sama ini semua, ini yang data 1 ke data kedua, data ketiga ini sudah pasti jarak terdekatnya 0 karena ini sentroidnya masing-masing. Nah, kita lihat contohnya data keempat.
Data keempat sama, data keempat dikurangi sentroid pertama, maka ada hasil jaraknya. Kemudian untuk C2 sama, data keempat dikurangi sentroid kedua, ada jaraknya. Data ketiga, ininya datasetnya keempat dikurangi sentroid ketiga. Untuk jaraknya dia dicari jarak terkecilnya, ini bakal didapatnya ini ya, yang C1. Nah, maka yang data keempat masuk ke klaster C1. Nah, untuk sisa datanya dilakukan perhitungan yang sama. Jadi, setiap data ini dihitung jaraknya dengan sentroidnya masing-masing. Kemudian jarak terdekatnya dihitung dan klasternya ditentukan. Setelah dilakukan perhitungan semuanya, lalu dihitung sentroid barunya. Sentroid baru untuk setiap klaster. Ini ada C1, C2, C3. Nah, untuk sentroid C1 yang baru, dia menghitung nilai average-nya atau rata-rata dari klaster C1. Ini kan untuk data pertama, data kedua, data ketiga, data keempatnya. Ini, jadi nilai atribut C1 yang mana saja? Ini data pertama C1, maka ambil ini nilainya 76. Kemudian ada cari ya klaster C1. Nah, ini berarti data keempat ambil ini nilainya 84. Kemudian ada C1 lagi, ini banyak C1, maka di sini diambil data keempat 5, 6, 7 C1. Kemudian data ke-14, 15 juga C1. Jadi diambil. Jadi average-nya ada di sini untuk sentroid C1-nya. Kemudian untuk data yang kolom yang kedua juga sama. Cari klaster C1, datanya ini data ke-1, ambil yang kolom kedua, ini ambil semuanya, dihitung rata-ratanya. Kolom ketiga sama, cuma yang diambil yang kolom ketiga, dan kolom keempat juga yang diambil kolom keempat. Untuk yang sentroid C2, berarti dia ngambilnya data yang klasternya C2, berarti ini data kedua, data ke ini, data ke-8, 9, 10, dan data ke-13. Maka diambil kolom pertamanya. Ini. Dan juga sama, kolom kedua sama semuanya. Nah, yang sentroid C3 juga ngambil dari klaster C3. Berarti ada data ketiga, data ke-11, data ke-12. Sama ya, caranya dihitung average-nya. Lalu didapatkan sentroid baru dari perhitungan iterasi pertama. Ini dicek, ini sentroid baru ini apakah sama dengan sentroid awal. Karena ini iterasi pertama, maka hasilnya sudah pasti beda. Nah, maka dilakukan iterasi kedua. Untuk iterasi kedua, ini untuk sentroid awalnya, dia nggak ngambil dari dataset, tapi ngambil dari sentroid baru sebelumnya. Nah, data yang ini akan digunakan sebagai sentroid awal untuk iterasi kedua. Ini. Jadi untuk sentroid awal iterasi kedua ini sudah ada. Langkah yang selanjutnya sama. Jadi dihitung setiap dataset, dihitung jaraknya ke masing-masing sentroid. Caranya sama seperti yang tadi. Datasetnya dikurangi sentroid, ada pakai Euclidean distance, lalu dia didapatkan jaraknya. Sama ya seperti yang tadi. Lalu dihitung jarak terdekatnya, ini juga sama. Kemudian klasternya ditentukan. Nah, lalu setelah dilakukan perhitungan untuk iterasi keduanya, sentroidnya dihitung lagi average-nya. Jadi di sini dicek lagi, ada kelas C1 ini ada data mana aja, data ke-1, data ke-4, 5, 6, 7, data ke-14. Sama ya, ini juga dihitung average-nya, C2 dihitung average, C3 juga dihitung average. Nah, kalau diperhatikan di sini ada perubahan enggak untuk klasternya. Nah, di sini ada ya kelihatan. Data 15 di iterasi 1 masuk ke C1, tapi di iterasi 2 dia pindah ke C2. Oke, setelah didapatkan sentroid barunya, lalu dibandingkan lagi dengan sentroid awal. Apakah nilainya sama atau tidak? Karena tadi kita tahu ada yang pindah klaster ya, jadi sudah pasti ini nilainya beda.
dicek saja ini memang nilainya beda, maka akan dilanjutkan ke iterasi selanjutnya, yaitu iterasi 3. Nah, iterasi ketiga juga sama. Ini sentroid awalnya ngambil dari iterasi sebelumnya, ini sentroid baru dari iterasi kedua akan menjadi sentroid awal dari iterasi ketiga. Datasetnya masih sama, ada 15, untuk perhitungannya juga sama, masih sama. Dia hitung jarak ke sentroid awalnya masing-masing. Nah, untuk hasilnya ini sudah didapat. Kita bisa lihat apakah ada perubahan. Nih di sini kayaknya ada ya. Ini yang data ke-12 di iterasi kedua masuk ke C3, tapi di iterasi ketiga masuk ke C1. Berarti artinya ini sentroid barunya sudah pasti beda ya dengan sentroid awalnya. Maka karena sentroid barunya beda dengan sentroid awal, maka harus dilakukan iterasi selanjutnya. Lalu masuk ke iterasi keempat. Ini sentroid awal ini diambil dari sentroid baru iterasi ketiga. Diambil dari sini, lalu jadi sentroid awal. Datanya masih sama, prosesnya masih sama juga. Jadi dataset ini, tiap dataset dihitung jaraknya ke sentroid awalnya. Lalu didapat klasternya masing-masing. Nah, kalau dilihat di sini, kayaknya ini sama klasternya ya. Dilihat klasternya untuk datanya kayaknya tidak ada perubahan. Jadi setelah dihitung average-nya juga, dihitung average-nya itu dia sama nilainya dengan sentroid awal. Nah, karena nilai sentroid baru sama dengan nilai sentroid awal, maka iterasi dihentikan. Jadi prosesnya ini hasilnya. Jadi setiap data ini, klasternya hasilnya ini. Lalu masuk ke hasil ini ya. Jadi pindahkan semua datanya, kemudian dengan klasternya. Lalu pisahkan lagi klaster pertama ini, klaster kedua ini, dan klaster ketiga ini. Jadi hasilnya untuk perhitungan metode K-means seperti ini. Jadi metode K-means itu termasuk unsupervised ya, jadi hasil klasternya nggak ada labelnya itu, jadi nggak bisa dilabeli misalkan klaster sangat tinggi stunting atau rendah stunting, itu nggak bisa, jadi hanya bisa dilabeli C1, C2, C3 saja. Jadi ini untuk mencari kesamaan dari dataset dan masuknya ke klaster mana. Oke, untuk Google Sheet ininya teman-teman bisa download ya, linknya ada di deskripsi, jadi tinggal di download saja, dibuka ini link Google Sheet-nya, lalu klik file dan download. Jadi bisa dipelajari nanti di laptop sendiri. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.